Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Ulumi, jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Media Digital, Fakultas TITB. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai array dua dimensi, pointer dan struktur pada bahasa C. Ini ada contoh dari array dua dimensi. Nah, ini merupakan deklarasi array dua dimensi. Nah, variabelnya angka 2D bertipe integer, di mana di sini ukuran dimensi pertamanya, ukuran datanya 5 dan yang dimensi keduanya 2. Nah, di sini array dua dimensi itu terdiri dari baris dan kolom. Yang pertama baris, yang kedua kolom. Dan untuk inisialisasi nilainya dapat dilakukan seperti ini. Terdiri dari 5 baris, 1, 2, 3, 4, dan 5, dan setiap barisnya terdiri dari 2 kolom. Nah, ini untuk perulangannya. Untuk menampilkannya kita menggunakan for. Nah, di sini lebih kecil dari 5 karena dimulai dari 0, dan dimulai dari 0 hingga 4 sehingga 5, dan yang satunya 2. Oke, kita jalankan. Hasilnya data angka karena array itu indeksnya dimulai dari 0, karena ini 5 sehingga dari 0 dan sampai 4. Untuk kolomnya 0 hingga 1. Data angka ke indeks barisnya kan 0 dan kolomnya 0, 10, 100, 200, 20, 230, 340, 450, 500. Nih, hingga baris keempat dan kolom ke-1 karena dimulai dari indeks 0. Kemudian contoh selanjutnya, pada array dua dimensi dapat dideklarasikan nilai, diinisialisasikan nilainya dengan seperti ini. Nah, dengan seperti ini. Jadi dia akan membaca ini baris, kolom, baris, kolom, baris, kolom. Sekarang kita jalankan, maka harusnya hasilnya sama seperti yang tadi. Nah, sama. Nah, array dua dimensi juga dapat dideklarasikan dengan seperti ini. Kita akan kembalikan seperti yang tadi. Nah, jika ini dihapus, 30 dan 40 nya dihapus, nah, maka akan mengeluarkan nilai seperti ini. Kan di sini harusnya ukuran datanya atau jumlah datanya itu 5, namun 5 baris, namun sini 3 baris. Maka nilai yang lainnya akan diberi default, yaitu 0. Baris selanjutnya, baris dan kolom selanjutnya akan diberi nilai 0. Kemudian contoh selanjutnya, ada sebuah codingan. Nah, kita analisis apa yang salah. Sini masih merah. Nah, ini kurungnya ada 2. Nah, di sini belum ada untuk kurung pembukanya, karena yang ini kurung pembuka untuk yang di dalam. Nah, ini inisialisasi tipe data array dua dimensi dengan cara ketiga. Nah, di sini ada 4 baris dan 7 kolom. Nah, kita lihat nilainya di dalamnya ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk 7-nya ini adalah panjang data yang di dalamnya, ukuran data yang ada di dalamnya, maksimal 7.
Nah, dapat diinisialisasikan seperti ini, yaitu dengan satu persatu huruf-hurufnya. Nah, ini untuk perulangannya. Nah, jika tadi kita akan menggunakan 2 kali perulangan. Pertama untuk perulangan barisnya, kedua perulangan kolomnya. Namun jika kita menginisialisasikannya dengan cara seperti ini, kita hanya melakukan 1 kali perulangannya, yaitu untuk perulangan barisnya saja. Sekarang kita coba jalankan. Ini hasilnya: merah, kuning, hijau, biru. Kemudian contoh selanjutnya, kemudian kita akan menginisialisasikan array 2 dimensinya dengan cara seperti ini. Ini kita komen aja terlebih dahulu. Kita isi dengan merah seperti yang gak jauh dengan data yang di atas. Nah, sekarang kita coba jalankan. Hasilnya juga sama seperti yang tadi. Kita lihat apa bedanya. Di sini ada 2 dimensinya pada kolomnya itu diinisialisasikan secara per kolom-kolomnya, per karakternya, per huruf, sehingga nulisnya itu kita menggunakan kutip 1. Namun di sini dia telah menjadi sebuah string array 1 dimensi, dan kemudian dimasukin ke dalam pada sebuah baris yang ukurannya itu 4, sehingga di sini nilai datanya itu udah menjadi string yang di dalam satu array. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat array 2 dimensi yang mempresentasikan warna pelangi. Nah, kita akan menggunakan program yang ini. Ini kita hapus saja. Nah, karena warna pelangi itu ada Meiji Kuhibiniu, maka yang kurang itu ada Jingga, Nila, dan Ungu. Nah, di sini karena ada terdiri dari 7 baris ya, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di sini kita harus mengubahnya menjadi 7. Ulangannya juga sebanyak 7 kali. Sekarang kita coba jalankan. Merah, jingga, kuning, biru, nila, ungu. Jika kita ingin ngasih tambahan kata-kata, nah kita coba jalankan. Ada yang kurang, oke.
warna-warna pelangi, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Oke, kita akan membuat sebuah program untuk array 2 dimensi juga, untuk sumbu X dan Y untuk titik koordinat di mana Y sama dengan 2X kurang 3. Nah, kita hapus aja ini. Char koordinat. Kita akan menggunakan 100 titik. Nah, di sini kita akan masukkan fungsinya integer y, di mana y itu merupakan y merupakan 2 kali x kurang 3. Nah, sini kita tekan nilainya. Pakai persen %i karena tipenya integer. Nah, sekarang akan kita coba jalankan. Ini hasilnya. Titik koordinat pada X dan Y ketika Y sama dengan 2X kurang 3 adalah, nah, ketika X nya 0, maka 2 kali Y nya 2 kali 0 kurang 3, Y min 3. Nah, sampai ke titik ke 100, yaitu X sama dengan 99, Y sama dengan 195. Dimulai dari titik ke 0. Nah, jika kita ingin ke titik 100, maka karena pada array indeksnya dimulai dari 0, maka di sini kita buat 101 agar dia hingga ke titik ke 100. Nah, ini dia. Ketika X sama 100, maka Y sama dengan 197. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang pointer. Oke, kita akan lihat contohnya. Namun sebelumnya kita perlu tahu apa sih pointer itu dan apa kegunaannya. Pointer merupakan variabel yang menyimpan alamat lokasi memori dari suatu data, bukan nilai data tersebut. Jadi dia menyimpan alamat lokasi memori. Nah, pointer itu ditandai dengan bintang. Nah, ini merupakan deklarasi pointer sebagai integer. Nah, yang ini adalah
PTRA sama dengan NA. Maksudnya sini adalah N di sini menunjukkan bahwa dia akan menyimpan alamat. Nah, jadi PTRA adalah kan alamat lokasi memori dari variabel A yang disimpan di variabel PTRA. Jadi PTRA ini akan menyimpan alamat dari variabel A. Kemudian H sama dengan bintang PTRA. Di sini adalah H akan diisi nilai dengan bintang PTRA ini adalah nilai dari PTRA. Di sini akan nilainya. Karena di sini adalah PTRA menyimpan alamat A, maka bintang PTRA ini mengambil nilainya, nilai dari alamatnya. Nah, karena alamatnya itu alamat A, maka nilainya itu adalah si A itu sendiri, yaitu 5. Nah, akan kita coba jalankan. Nah, di sini ditampilkan printf A, NA, PTRA, bintang PTRA. Dia akan menampilkan nilai A yaitu 5, NA itu alamat A. Nah, di sini akan menampilkan bilangan heksadesimal. Makanya kita menggunakan NX, yaitu akan membaca bilangan persen X, yaitu akan membaca bilangan heksadesimal. Kemudian PTRA itu adalah nilainya itu menyimpan alamat A, jadi akan sama ini nilainya. Kemudian nilai dari alamat PTRA itu sendiri yaitu 5. Nah, juga pada H, karena H itu berisi nilai dari PTRA, alamat PTRA yang itu alamatnya A, maka nilainya itu adalah 5. Dan alamat H di sini akan membaca alamat H. Jadi ketika H-nya itu 5, nah, dan H juga memiliki alamat sendiri. Nah, di sini juga menggunakan persen X, dan kemudian PTRH di sini akan membaca alamatnya H. Jadi ini nilainya akan sama. PTRH itu menyimpan alamatnya H, dan kemudian bintang PTRH yaitu nilai dari PTRH. PTRH itu karena PTRH itu menyimpan alamat H, maka nilainya itu H itu sendiri itu 5. Sekarang kita coba jalankan. Nah, A itu 5. Nah, alamat A-nya itu IBF B4C. Ini merupakan bilangan heksadesimal PTRA yang isinya alamat dari A, dan bintang PTRA itu nilainya yaitu 5. Demikian juga dengan H. Karena H tadi di sini nilainya adalah PTRA, jadi nilainya dari A yaitu 5 juga. Dan alamat H demi alamat H sendiri, dan PTRH itu nilainya adalah alamat H, jadi ini sama juga. Nah, kemudian nilai dari PTRH yaitu 5 sama dengan H yang ini. Nah, kemudian selanjutnya di sini juga ada contoh pointer. Nah, integer A1, A2, integer H sama dengan 5. Nah, ini deklarasi pointer bukti integer. Ingat, jika dia bintang, maka isinya adalah nilai, dan N itu kalau ada NH, nah itu isinya akan alamat penyimpanan memori. Nah, A sama dengan 2 kali H tambah 5, yaitu 2 dikali hanya 5 tambah 5 10, maka 20. Kemudian PTRH sama dengan NH. Nah, PTRH, variabel PTRH akan nilainya akan menyimpan alamat H. Kemudian A2 sama dengan 2 kali, nah, nilai PTRH yaitu karena PTRH menyimpan alamat H, nilainya sendiri adalah 5 tambah 5, jadi 10. 2 kali 10 juga 20, sama seperti yang di atas. Nah, maka ini akan menghasilkan nilai yang sama. Coba kita jalankan.
nih. A1 sama dengan 20, A2 sama dengan 20. Yang penting dari pointer, hal yang perlu diingatkan adalah jika menggunakan tanda N ini, itu akan menyimpan alamat, dan untuk bintang itu akan menyimpan nilainya. Kita akan menganalisis contoh pointer dengan fungsi. Nah, di sini ada fungsi 1, fungsi 2. Tipenya void. Nah, ini adalah for tetap fungsinya. Nah, integer u nilainya sama 1, v sama 3. Nah, kita akan belajar tentang passing by value dan passing by reference. Nah, di sini fungsi 1 itu passing by value. Nah, ini sebelum memanggil fungsi 1, dan sini kemudian kita memanggil fungsi 1. Nanti akan mengeluarkan di dalam fungsi 1 ini. Nah, dimana u-nya sama dengan 0, v-nya juga sama dengan 0. Nanti kita lihat setelah memanggil fungsi 1. Kemudian passing by reference. Sebelum memanggil fungsi 2, dan di sini alamat u, dia melemparkan nilai alamat u dan alamat v pada fungsi 2 ini. Kemudian setelah memanggil fungsi 2, kita lihat perbedaannya, passing by value dan passing by reference. Nah, passing by value, sebelum memanggil fungsi u1 sama dengan 1, v sama dengan 3. Nah, nilainya mengikuti pada variabel lokal min-nya, yaitu u sama 1, v sama 3. Namun ketika dalam fungsi, dia mengikuti fungsinya, fungsi yang ada di dalam, yaitu u sama dengan 0, v sama 1. Dan setelah pemanggilan, nilai u kembali 1 dan v sama dengan 3. Jadi dia tidak berubah nilainya. Tetap mengikuti yang nilai pada variabel lokal. Namun ketika kita menggunakan passing by reference, u sama 1, v sama dengan 3 sebelum pemanggilan, dan ketika pemanggilan, nah, u sama dengan 0, v sama dengan 0. Nah, setelah pemanggilan nilai berubah, tidak 1 dan 3 seperti passing by value, tapi 0. Karena apa? Karena di sini dia melemparkan alamat u dan alamat v. Nilai alamat u dan alamat v, dan alamat dia yang nilainya adalah 0. Jadi sehingga ketika dipanggil kembali, u dan v-nya juga 0 karena telah berubah di alamatnya. Dia telah melakukan perubahan pada alamatnya, sehingga ketika dipanggil kembali menjadi tetap 0. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan array dengan pointer. Ini contohnya. Nah, namun perlu diketahui di sini char bintang kal ini bukan berarti kita mendeklarasikan pointer, tapi ini adalah cara untuk penggunaan string pada bahasa C, yaitu char bintang kal. Nah, isi stringnya itu adalah hubungan antara pointer dan array. Ini isi atau nilai dari string kal. Nah, di sini ada k integer dan angka, variabel angka sebagai array yang ukuran datanya 5 untuk perulangannya. Nah, kita akan coba jalankan untuk melihat.
Nih, hubungan antara pointer dan array. Angka ke 0, angka pada indeks ke 0 sama 10. Angka 10. Nah, di sini pada bintang angka plus K, nah nilainya itu sama dengan angka K karena bintang di sini kan maksudnya adalah nilai dari angka pada indeks ke K, pada indeks ke 0 yaitu 10. Kemudian selanjutnya penggunaan pointer dalam merepresentasikan array. Ini berikut contohnya. Nah, di sini umur dideklarasikan sebagai pointer integer JML sak K sama dengan 0. Nah, di sini ini adalah maksud dari in bintang malloc face of adalah pada penggunaan pointer dalam merepresentasikan array memerlukan alokasi memori sebelum setiap elemen array diproses. Nah, fungsi-fungsi yang digunakan untuk kepulauan ini diantaranya malloc dan free. Kedua fungsi ini telah merupakan terdapat pada library stdlib. Nah, di sini untuk if tidak umur ini adalah untuk memeriksa ketersediaan memori. Jika memori itu tersedia, maka dia akan ke code selanjutnya, yaitu ketikan umur saudara kandung Anda. Ketika umur yang diketikkan user, nah dia akan meng-scanf, memasukkan nilai pada umur di indeks K. Nah, di sini umur kan tadi merupakan pointer, di sini dia menjadi array. Nah, jadi disinilah penggunaan umur dalam merepresentasikan array. Nah, ketika dimasukkan jumlah saudara kandung, sini dia akan menampilkannya kembali. Setelah ditampilkan sebanyak jumlah saudara kandung, data umur sebanyak jumlah saudara kandung, kemudian dia akan free umur sama 0. Maksudnya dia akan mendialokasikan memori. Di sini dikatakan memori dinamis karena dia akan kembali ke 0. Memorinya siap dipakai, tidak terisi. Selanjutnya kita membahas operasi pada pointer. Berikut contoh codingannya. Ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, di sini ada array satu dimensi, angka tipenya integer, nilainya 10, 20, 30, 40, 50, integer kakak atas pengulangan. Nah, di sini dia menampilkan angkanya. Di sini ada angka plus K. Kita lihat maksudnya. Nah, di sini di yang tampilan pertama, angka pada indeks ke 0 yaitu yang diambil dari K sama dengan 1571568. Ini merupakan bilangan heksadesimal. Kenapa? Di sini kita memanggil angka. Nah, angka plus K. K di sini adalah indeks dari array-nya. Nah, sekarang jika kita jalankan seperti ini, maka dia akan menampilkan nilai dari array-nya. Sama dengan seperti ini, bintang angka plus K ini menampilkan nilainya. Ya, 10, 10, 20, 20, 30, 30. Nah, jika kita hanya menampilkan angka saja, dia akan mengeluarkan alamat memori penyimpanannya.
nih alamat memori penyimpanannya, yaitu alamat memori penyimpanan array-nya. Semuanya sama dalam satu array. Jadi alamatnya 1702044 ini merupakan bilangan heksadesimal. Nah, operator plus di sini, plus ditambah k di sini itu adalah indeks dari array-nya dari 0 hingga 4. Karena di sini bekerja dari 5. Sehingga jika dijalankan alamatnya akan bertambah. Nah, ketika k-nya itu indeksnya 0, alamatnya 226964. Kemudian ketika indeksnya itu 1, maka 226968. Nah, selisihnya ada 4, dari 64 ke 68. Jadi setiap pertambahan pertambahan 1 pada perulangannya, maka selisihnya 4. Jadi penambahan 1 pada alamatnya itu akan menambah 4 bit pada alamat penyimpanannya. Kemudian selanjutnya kita membahas mengenai struct atau struktur. Berbeda dengan array, struktur dapat menyimpan berbagai tipe data. Ini contohnya. Nah, di sini nama struct-nya adalah tanggal. Di dalamnya ada hari, tipe datanya integer, bulan, tipe datanya integer, tahun, integer. Kemudian ada struct biodata. Nah, di sini kita menggunakan struct tanggal, sehingga ini dapat dikatakan struct di dalam struct. Ada cari nama, cari asal. Kemudian di struct biodata kita menggunakan struct selanjutnya yang ini kita menggunakan struct biodata dan beri nama variabelnya pribadi dengan bertipe array dengan ukuran datanya 7, yaitu ukuran datanya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Nah, di sini kita menginisialisasikan struct-nya. Sini uban namanya, kemudian ini 11497 bagian dari tanggal. Yang di sini kemudian pinrang kita menginisialisasikan asal. Nah, di sini kita menampilkan datanya. Nah, untuk pemanggilannya kita memanggil nama dari struct-nya pribadi, kemudian ini perulangannya pada array indeks keberapa, kemudian dot nama jika kita ingin memanggil namanya. Kemudian di sini pribadi dot lahir dot tahun. Nah, di sini kita memanggil untuk nilai dari si bagian dari tanggal yang variabelnya lahir. Kemudian kita memanggil tahun, sehingga nanti tampilannya ada nama, kemudian tahun saja, dan asal. Kita coba jalankan. Nah, ini hasilnya. Nama Uban Jono, tanggal lahir, tahun lahir, kemudian asal. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai struct dan pointer. Berikut contohnya. Nah, ini contohnya. Di sini char bintang nama. Di sini bukan berarti nama ini pointer, tapi ini merupakan cara untuk menggunakan string. Begitu juga dengan asal. Tapi untuk hari dan bulan ini merupakan pointer sebagai anggota dari struktur. Kemudian ini bulan integer. Nah, di sini tag name dari biodatanya pribadi, kemudian pointer ptr pribadi, di mana ptr pribadi diisi dengan alamat dari pribadi, alamat dari strukturnya itu sendiri. Kemudian untuk penginisialisasiannya kita memanggil pribadi tag name-nya dot nama jika kita ingin mengisi namanya asli karena tipenya string, kemudian hari. Nah, hari di sini karena tipenya pointer,
dan dia nilainya adalah alamat dari HH. Alamat dari HH itu nilainya adalah 11. Nah, di sini dia mengambil nilainya. Kemudian tahun, bulan. Di bulan dia juga mengacu ke BB yang ini. Kemudian tahun-tahun sama seperti hari. Kemudian di sini untuk menampilkannya persen %S karena tipe nama itu string, kemudian persen %D untuk hari, kemudian persen %D ini untuk bulan, dan persen %D ini untuk tahun, kemudian persen %S ini untuk asal. Di sini untuk ngarahinnya. Nah, PTR prib ini dia akan nilainya berupa alamat dari pribadi, dimana pribadi itu isinya ini. Nah, dia memanggil nama, kemudian bintang PTR prib. Nah, dia memanggil nilai dari si hari, karena si hari di sini kita isinya alamat, jadi di sini kita menggunakan kebalikannya. Di sini alamatnya, di sini kita ngambil nilainya. Jadi harinya 11. Kemudian bulan, PTR prib-nya mengambil ke bulan yang ini, mengarah nih bulan ke BB mengarah ke 4. Kemudian tahun sama seperti hari, karena di sini tahun diindikasikan alamat dari TT. Nah, di sini kita mengambil nilainya yaitu 1997. Kemudian asal nilainya langsung diisi dengan penerang. Oke, kita jalankan untuk melihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Nah, asli hari 11 bulan 4 tahun 1997 penerang. Kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah program dengan ketentuan nih. Programnya sistem pendataan nilai mahasiswa menggunakan struktur yang terdiri dari nomor, NIM, nama mahasiswa, nilai yang diisi dengan A, B, atau D. Sistem pendataan nilai tersebut mengizinkan kita untuk memasukkan input seluruh data tersebut untuk maksimum 10 mahasiswa saja. Setelah seluruh data selesai dimasukkan, lalu pada layar akan ditampilkan output seluruh data tadi. Nah, kita akan membuatnya sama seperti ini. Kita hapus saja terlebih dahulu. Tentukan variabel-variabel yang akan digunakan. Buat struct mahasiswanya, kemudian bagian-bagiannya ada char nomor, char NIM, char nama, lalu char nilai. Kemudian kita buat satu lagi struct yang menggunakan struct mahasiswa, data, tipenya array. Nah, di sini karena ketentuannya maksimal 10, maka kita buat 10. Lalu kita buat untuk memasukkan nilainya.
Lalu kita buat for ulangannya sebanyak 10 kali. Lalu print f. %s karena string, kemudian kita isi nilai nomornya, maka data i dot nomor. Itu juga dengan yang lainnya. Kemudian nama, kemudian nilai. Lalu untuk menampilkan nilainya, juga menggunakan for untuk perulangannya. Nomor, nama, and name, nama, nilai. Dan pengisian nilainya, sekarang kita coba jalankan. Agar tidak banyak inputan yang harus dimasukkan, kita coba saja menginput 3 nilai. Nomor 1 NIM 203 lupa
203, nama Miftah, nilai A. 203 675, NIM 203 675, nama Wanti, nilai C. Data nilai mahasiswa. Nah, nilainya udah tertampil dengan baik. Sekarang kita coba modifikasi, kita tambahi untuk data biodatanya. Kita buat struct satu lagi. Di sini kita buat ada integer tanggal lahir, kemudian ada bulan lahir, tipenya string, maka kita pakai char bintang bulan, lalu integer tahun. Nah, sini kita ingin memasukkannya struct dalam struct. Setelah nama, kita ingin menggunakan struct biodata. Kita buat struct dalam struct. Kita buat namanya lahir. Nah, maka di sini pada penginputan nilainya, nah misalnya kita ingin untuk memasukkan tahunnya saja, ingin melihat tahunnya saja, maka kita tambahi di sini. Tahun lahir. Kan itu punya integer. Nah, kita memanggil dari nama variabel pembuatan struct-nya. Kemudian baru kita ingin memanggil apanya, misalnya tahunnya. Nah, demikian juga untuk menampilkan datanya. Tambahin di setelah nama. Di sini. Sekarang kita coba jalankan. Nomor 1, nama Ulmi, tahun lahir 1993, nilai A. Nomor 2, NIM, nama Miftah, tahun 1992, nilai A. Nomor 3, nama Iva, tahun lahir 1995, nilai A. Nah, ini tampilannya. Nomor 1 NIM sekian, nama Ulfa, nama Ulmi, tahun lahir 1993, nilai A. Itu juga dengan yang lainnya. Nah, jika kita ingin buatnya untuk 10 data masukannya, kita hanya perlu mengganti indeks pada array-nya menjadi 10.
Oke, demikian penjelasan mengenai pointer, structure, dan array 2 dimensi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.